Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak. Sekali lagi saya ulangi, segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka bertasbih memuji Allah. Ibu, orang kampung sini kalau manggil ibu, bahasa daerahnya apa? Ma. Oke lah kalau begitu. Dimanapun saya tampil, saya harus mengamalkan pesan agama. Di antara pesannya, agama mengajarkan, sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kalau kemarin saya tabligh akbar dengan Kapolda Jatim, saya belajar bahasa Jatim. Hari ini Allah takdirkan saya ada di Aceh, saya harus belajar bahasa Aceh. Biar saya tidak merasa jadi tamu, tapi merasa seperti sedang berjumpa dengan keluarga saya sendiri. Biar saya nggak merasa jadi orang asing, tapi merasa seolah-olah sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Nanti ajarin terus bahasa sini. Oi ma. Kalau yang di langit saja tahu diri, mau memuji Allah, mau bertasbih kepada Allah, Pertini kata siapa? Kata saya. Apa enggak malu kita yang di bumi tidak mau bertasbih memuji Allah? Betul? Betul? Orang sini bilang betul, ngomongnya apa? Betul. Mulai aneh. Coba lihat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Ketika pohon-pohon itu daun-daunnya bergerak, sebenarnya pohon-pohon itu daun-daunnya sedang bertasbih memuji Allah. Kalau pohon saja tahu diri, mau bertasbih, mau memuji Allah, pertanyaan saya, apa enggak malu kita manusia, makhluk Allah yang lebih sempurna dari makhluk-makhluk Allah lainnya, tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Betul? Biar Allah berkahi perjumpaan kita di sore hari ini. Biar Allah kabulkan apa yang ada di hati kita, terkhusus di hati bunda kita. Biar Allah muliakan kita dunia sampai akhirat kita. Kita bertasbih sama-sama. Mau? 50 orang. Sekali lagi yang kompak. Mau? Kayak terpaksa. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang mau bertasbih. Dalam sebuah hadis sahih, Rasul pernah berjanji, siapa yang ingin Allah kasih 1000 kebaikan, siapa yang mau Allah hapuskan 1000 keburukan, rahasianya gampang. Setiap hari cukup baca kalimat tasbih 100 kali. Kita pasang niat sama-sama. Mudah-mudahan dengan kalimat mulia ini Allah muliakan pasangan yang kita cintai ini, Bunda Eliza dan Bang Farid. Amin ya Rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Lebih keras, semangat semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Tidak akan indah kalau hanya memuliakan Allah tapi belum memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Tidak akan nampak sempurna kalau hanya menyebut kalimat Allah, 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 tapi belum bersalawat kepada siapa? Kepada orang yang Allah pun Tuhan kita, Rabbuna wa Rabbukum, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepadanya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Wahai para pecinta Rasul, wahai orang-orang yang kelak ingin dibangkitkan bersama Rasul, dan siapa yang ingin dapat syafaatnya, ayo bersalawat semua kepada Rasulmu. Lebih baik kita tergila-gila karena solawatan daripada tergila-gila karena goyang oplosan. Betul? Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alil athhar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mohon maaf kalau suara saya tidak seindah Kori. Dari Ramadan sampai sekarang muter-muter keliling Indonesia belum istirahat. Apalagi Ramadan. Ramadan saking sibuknya saya nggak makan siang. Yang pertama, dan selalu akan saya utamakan dimanapun saya tampil, izinkan saya, manusia yang banyak dosa ini, untuk selalu senantiasa melatih diri saya memuliakan para guru, para ulama yang hadir saat ini bersama-sama kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Betul? Kalau ini hari presiden meninggal, besok rebutan orang jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama yang wafat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan belum tentu ada yang mampu menggantikannya. Betul? Kita doakan dulu semua guru-guru kita, para alim ulama, para ustadz. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan Allah umurnya. Amin. Ya Rabbal. Hadir juga bersama kita para tokoh-tokoh bangsa. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dari partai-partai pendukung, ada PKS, ada P3, ada Partai Aceh,
ada, yaitu maksudnya Demokrat, ada PDIP, ada, yaitu maksudnya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Kita doakan dulu abang-abang kita yang Masya Allah ini mudah-mudahan istiqamah. Amin ya Rabbal. Yang saya cintai dan saya muliakan, terkhusus wabil khusus untuk orang yang mencintai kita dan sudah seharusnya kita memberikan cinta kepadanya. Pasangan nomor berapa? Kurang keras. Sekali lagi, pasangan nomor berapa? Baru benar-benar terbukti. Tepuk tangan dulu buat Bunda. Bunda Eliza dan abang kita Farid. Jujur saya baru pertama kenal Bunda, hati sudah ada rasa cinta. Kalau saya yang baru satu kali kenal berjumpa, kesannya sudah terasa indah. Maka kebangetan warga Aceh yang 10 tahun sudah merasakan kebaikan dan cintanya Bunda, tapi tidak mau mendukung dan mendoakan. Betul. Ini cukup kita saja yang tahu, jangan sampai Bunda dengar. Saya ketika pertama ketemu Bunda, turun dari pesawat, beliau langsung menjemput. Ini yang diajarkan Nabi. Sayyidul Qaum khadimuhum. Sayyidul Qaum khadimuhum. Kata Nabi, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang siap melayani, bukan ingin terus dilayani. Memang kalau urusan melayani udah yang paling cakep ibu-ibu. Kita mah laki-laki cuma nerima beres doang. Betul? Bu, kalau sudah urusan servis mah ibu-ibu nggak diragukan. Bu, saya pertama ketemu Bunda, saya teringat pesan guru saya almarhum ila rahmatil guyum. Guru saya ulama besar di kota Palembang, beliau pernah berkata, Ahmad, ciptakan 10 detik perjumpaanmu pertama kali dengan orang yang baru engkau kenal dengan kesan yang paling indah dan ramah. Maka 10 detik akan menjadi 10 jam, 10 hari, bahkan 10 tahun ke depan akan mengangkatkan tangannya mendoakan dan mendukungmu. 10 detik pertama saya berjumpa dengan Bunda, memang nampak Bunda makhluk langka, pemimpin idaman. Sudah seharusnya kita mendukung dan mendoakan. Amin ya Rabbal. Saya dengar-dengar Bunda luar biasa. Memang saya bilang, Bun, untuk jadi orang baik harus butuh kesabaran. Salah satu ciri orang syirik adalah tidak siap menerima kenyataan kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Betul? Memang resiko jadi orang baik harus siap berhadapan dengan orang-orang yang buruk. Betul? Jangankan Bunda, Rasulullah kurang baik apa? Masih ada orang yang menghina dan memfitnah. Betul? Tapi saya kagum lihat Bunda, walaupun dicaci, difitnah, dihina, beliau berkata, biarkan 1.000 orang menghina, membenci saya, 1 juta kata maaf saya siapkan buat mereka. Bu, tahu tanda-tanda orang yang syirik itu apa? Tidak siap menerima kenikmatan dan kebaikan yang berlimpah Allah berikan kepada saudaranya. Yang kedua, berusaha mencari-cari kesalahan orang itu. Kalau kesalahan tidak dia temukan, dia hadirkan fitnah di mana-mana. Betul? Termasuk gembar-gembor. Jangan pilih pemimpin perempuan. Haram, haram. Tugas saya hadir di sini, saya perlu menjelaskan. Ibu, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu konteksnya bukan ranah sosial politik. Ini dalil konteksnya urusan usroh keluarga. Perempuan nggak boleh di atas laki-laki.
Bu, ibu nggak boleh di atas, harus di bawah. Tapi kalau bicara konteks sosial politik boleh. Makanya mayoritas ulama menyebutkan yujawizuna mutlaqan. Boleh seorang perempuan tampil menjadi pemimpin, boleh. Bu, ada sebuah kitab nama judulnya Adabul Mar'ah fil Islam. Di sana disebutkan banyak para wanita-wanita yang Masya Allah ikut peran andil dalam urusan perang bersama Nabi. Saya mau nanya, perang itu bagian dari politik bukan? Bagian dari politik bukan? Betul? Bu, ada yang namanya Ummu Sulaim bersama wanita-wanita Ansor lainnya menghadap Nabi, berjuang perang bersama Nabi, mengambil peran dalam dunia politik. Ada yang ngobatin tentara, ada yang ngasih makan tentara. Betul? Bahkan sejarah menyebutkan adalah istri Nabi yang bernama Aisyah. Istri Nabi yang bernama Aisyah memimpin salah satu perang. Perang itu namanya Perang Jamal. Istri Nabi, seorang perempuan, tampil menjadi pemimpin dalam perang. Sekarang mah enak, perangnya cuma perang pilkada. Istri Nabi perang beneran. Ibu kenal Aisyah? Yang kompak kenal Aisyah? Di mana ibu kenal Aisyah? Kalau ada yang kenal berarti dia makhluk purbakala. Bu, biarkan anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Betul? Memang tadi saya sempat bisikan kepada Bunda, Bun, saya nggak ngerti politik, tapi sedikit banyak saya paham. Kalau sudah mereka mencari-cari dalil untuk menghadang Bunda, sebenarnya itu sudah satu langkah kemenangan di depan mata kita. Itu salah satu sifat orang yang ya'tamid ala nafsihi. Dia krisis kepercayaan, sudah hilang kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan Bunda. Akhirnya mencari-cari celah dan solusi. Betul? Jangan khawatir, kemenangan satu langkah sudah ada di pihak kita. Mudah-mudahan Allah hadirkan kemenangan buat Bunda. Amin. Ya Rabbal. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Singkat padat episode terakhir. Lanjutkan, kurang kompak ini. Lanjutkan, jangan milih yang lain yang belum terbukti. Paling gampang urusan itu cuma melanjutkan. Lanjut. Mohon maaf, jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Ini sebenarnya teknik ceramah doang. Sebenarnya dia lagi mikir, abis ini mau ngomong apa. Jangan dipikir jadi penceramah gampang. Waktu yang mepet, pesawat jam 5. Saya sering kali ketinggalan pesawat. Memang di negeri ini, mohon maaf Pak Dewan, perlu diperbaiki juga undang-undang. Di negeri ini kadang-kadang sering terjadi ketidakadilan. Kalau kita yang telat ditinggalin sama pesawat. Coba kalau pesawat telat, kita setia nungguin. Ini tugasnya Pak Dewan. Betul? Kalau pesawat telat kita setia nungguin 1 jam 2 jam kita tongkrongin. Kenapa kita telat ditinggalin? Saya sering telat 5 menit, saya terlambat 5 menit ditinggal pergi pesawat. Padahal 5 menit. Akhirnya saya balas dendam. Saya beli tiket pesawat yang sama. 5 menit pesawat mau terbang, saya tinggalin. Terbalas dendam saya. Baik. Untuk beberapa puluh menit ke depan kita akan belajar bersama-sama, singkat padat insya Allah. Pasang kuping, buka hati. Karena nanti di penghujung tausiah saya selalu ada kuisnya. Siapa yang bisa jawab ada hadiah kenang-kenangan dari saya. Mau? Hadiah utamanya Bun, gak tanggung-tanggung. Ibu, hadiah utamanya gak tanggung-tanggung.
berangkat haji. Yang kompak dong. Bagi yang mampu. Sian deh. Ibu, jawab yang kompak, mau pergi haji? Bapak mau umroh? Kalau sore hari ini saya tawarkan ada 2 pilihan. Maaf, hidup itu selalu akan berhadapan dengan 2 pilihan. Kalau bicara surga pasti ada neraka. Kalau ada hitam pasti ada putih. Kalau ada yang baik pasti ada yang jelek. 2 akan selalu berhadapan dengan kita. Tapi seorang muslim yang sukses itu gak milik dua-duanya, pasti satu di antaranya. Betul? Saya tawarkan 2 pilihan, kira-kira mau milih yang mana? Ntar dulu belum ditawarin. Tadi saya tanya mau berangkat haji, mau umroh. Saya tawarkan ada 2 pilihan, kira-kira mau milih yang mana? Jangan salah memilih, nyesel urusannya. Simak baik-baik ya. Pilihan yang pertama, mau dipanggil Allah jadi tamunya, itu yang ke-1. Yang kedua, mau dipanggil Allah. Bingung kan? Bingung kan? Maaf, makanya saya bilang pasang kuping. Ini urusan 5 tahun ke depan. Ini urusan hidup dan mati. Salah milih pemimpin, mati semuanya. Ini balagonya tinggi loh. Bu, saya tanya ya, pasang kuping. Mau yang pertama, mau dipanggil Allah jadi tamunya, atau mau coba-coba pilihan kedua, mau dipanggil Allah? Pak, kelihatan ada yang duduk di pojok, kelihatan takut mati, ekspresinya sampai begini. Dua-duanya Betty. Dua-duanya Betty. Tahu Betty nggak? Beda tipis. Sama-sama dapat panggilan. Cuma yang membedakannya, kalau yang pertama, kalau yang nomor 1 dipanggil Allah jadi tamunya, itu maksudnya masih ada harapan pulang. Tapi jangan berani-berani milih yang nomor 2. Sekali lagi nih saya ulangi nih. Ini apa nih? TV apa nih? Jangan sekali-kali berani milih yang nomor 2. Dipanggil Allah, itu artinya benar-benar dipulangkan alias rajiun. Ayo yang kompak, mau yang 1 apa yang kedua? Yang kompak dong, yang 1 apa yang kedua? Waras. Milih yang kedua, meninggal rajiun berjamaah. Orang belum terbukti. Betul? Betul? Bu. Nanti yang bisa jawab pertanyaan saya bawa hadiah kecil selalu dari Jakarta. Tapi jangan lihat kecilnya ya, nanti hargai karyanya. Saya hadiahkan buku mega bestseller karangan saya, lengkap dengan tanda tangan aslinya. Dijamin tidak akan bisa beli buku itu di toko-toko bangunan, kecuali di tempat-tempat saya tausiah. Dan alhamdulillah Bunda, buku itu sudah saya angkat jadi film layar lebar dakwah religi pertama saya. Nanti kapan-kapan kalau Bunda menang, kita syukuran nobar bareng, mau? Nangis nanti kalau nonton filmnya. Makin sayang dengan orang tua, makin sayang dengan ayah ibu, makin ingat dengan dosa masa lalu. Kalau nonton filmnya nggak cukup bawa tisu, siap-siap bawakan ibu. Dan mohon doanya, ada 7 film layar lebar lagi yang sedang saya siapkan. Insya Allah nanti tayangannya akan kita ambil shootnya di Bandar Aceh. Amin. Siapa tahu orang sini ada yang mau ikut main di film saya. Mau? Nah, sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Udah bosan belum? Siap kita mulai taklim hari ini. Lebih kompak, saya mau dengar suaranya. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah
Episode yang pertama saya tersungging kalau ada yang mengatakan bahwa perempuan makhluk lemah. Oh sana? Baik, di sini. Jangan heran nanti kalau saya tausiah jalan-jalan ke sana ya. Jangan heran kalau ke sini, jangan marah kalau saya langsung pulang. Kalau bapak manggilnya apa? Hoi 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 gitu. Ya. Gabi. Oh ayah. Oh yang muda maaf, yang muda biar gak ada jarak saya panggil bro. Oke bro. Kalau yang perempuan bray and bro and bray. Tapi kalau yang perempuan enak, lagi di lantai atas kita minta turun, ngomongnya enak, turun bray. Coba kalau laki-laki, turun apa? Turun bro. Bu, Pak, bro and bray, saya termasuk orang yang tersinggung kalau ada yang berani mengatakan bahwa perempuan itu makhluk lemah. Hello. Jawab hello ya, biar mereka tahu diri. Saya tersinggung kalau ada yang mengatakan bahwa perempuan itu makhluk lemah. Hello. Siapa bilang perempuan makhluk lemah? Perempuan itu justru memiliki kekuatan yang tidak kita miliki. Betul? Jangan main-main loh, saking kuatnya perempuan, dia bisa bikin kita lemah. Jangan ngeres dulu. Nggak percaya, saya punya bukti. Saya sudah cek dan recheck pun. Saya sudah cross check, saya sudah kupas setajam silet. Kalau seandainya yang namanya istri-istri yang soleha yang ada di depan saya ini bikin perkumpulan, istri-istri ngambek kepada suami, lalu semua tugas suami dibebankan kepada semua tugas istri dibebankan kepada suami, apa enggak lemas kita suami? Jangan dipikir gampang dari seorang istri. Jam kerja istri lebih lama dari jam kerja suami, betul? Kalau yang namanya laki-laki jam kerjanya pun mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Tapi kalau jam kerja istri jangan main-main, dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Betul? Kalau ini bukan wanita yang kuat, mana mungkin sanggup menjalani semuanya. Betul? Enggak percaya coba lihat, kalau suami nonton bola, yang namanya bola tayangannya pasti tengah malam, yang kerja lembur siapa? Istri. Suami pasti teriak, "Mama, bikin kopi." Kerja pak. Suami pulang ronda tengah malam, perut keroncongan, yang dipanggil pakai istri, "Mama, bikinin mie goreng." Kerja pak. Belum lagi makin larut malam, suami makin banyak tingkah manggil istrinya, "Mama, ho." Dikerjain. Saya nggak setuju loh kalau ada yang mengatakan perempuan makhluk lemah. Betul? Ayo bangun tidur, ngurusin anak, ngurusin suami, ngepel, ke pasar, masak, goreng, setrika, lain sebagainya. Coba lelaki mana yang sanggup menjalankan ini? Tepuk tangan dulu buat perempuan. Kalau seandainya perempuan dipandang lemah, mana mungkin ada istilah an-nisa imadul bilad. Betul? Perempuan itu tiangnya negara. Kalau perempuannya baik seperti bunda kita yang soleha, selalu dekat dengan para ulama, mendukung para ulama, berani menegakkan syariat. Kalau semua wanita seperti bunda, insya Allah negara makin berkah. Amin. Indonesia tidak hanya jadi Indonesia hebat, tapi Islam hebat di Indonesia. Betul? Bu, perempuan tiangnya negara. Kalau perempuannya baik, negaranya baik. Tapi kalau perempuannya rusak, negara rusak. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, kenapa Indonesia banyak bencana musibah? Itu karena satu, kerusakan akhlak perempuan-perempuannya. Betul? Makanya saya kagum lihat di sini, masya Allah, kelihatan wajah-wajah ahli surga. Wajahnya bercahaya. Pakai bedak apa?
Ibu bapak tahu kenapa Indonesia banyak bencana? Karena para wanita-wanita sekarang tidak pandai menjaga harga diri dan kehormatannya. Betul? Bu, saya bandingkan dengan zaman dulu ketika saya masih remaja. Zaman dulu saya lihat betul Pak, akhlak wanita Masya Allah. Ada salah seorang teman wanita satu sekolah dengan saya, masih muda, pulang dari madrasah mau balik ke rumah, nungguin angkot berdiri di pinggir jalan, pakai baju kebaya nutup aurat. Lagi nungguin angkot, tiba-tiba datang angin kencang dari arah yang berlawanan, lalu membuat baju rok panjangnya tersingkap. Tidak perlu saya praktekkan apa yang terjadi. Karena angin mendadak datang, rok panjang tersingkap, aurat terlihat oleh laki-laki yang ada yang di sekitarnya yang tidak dihalalkan agama. Apa yang terjadi dengan wanita-wanita solehah zaman dulu? Menundukkan kepalanya, meneteskan air mata, menangis. Kenapa masih bisa menangis? Karena masih ada rasa malu dalam hatinya. Kalau punya malu berarti punya apa? Iman. Karena malu sebagian daripada apa? Itu zaman dulu pakai rok panjang, ketiup angin, aurat terlihat, nangis. Zaman sekarang coba bandingin, nggak ada angin malah dibuka. Pantas Indonesia banyak bencana. Betul? Bu, kalau perempuannya baik, negara jadi berkah. Perempuan adalah tiang negara. Saya mau tanya, ada nggak tiang yang nggak kuat? Ada nggak tiang yang nggak kuat? Kalau tiang nggak kuat, mana mungkin bisa menopang atap? Tiang itu pasti melambangkan kekuatan. Atap bisa berada di atas, itu karena ada tiang. Betul? Ibu, saya ulangi, atap bisa berada di atas, itu karena ada tiang. Paham? Suami bisa berada di atas, itu karena siapa? Karena tiang. Maaf, jangan sombong jadi suami, jangan sombong. Kesuksesan apapun yang sudah didapatkan suami, demi Allah, itu bukan karena kita, itu pasti karena peran ada wanita solehah di belakangnya. Tepuk tangan buat istri kita semua. Bahkan salah satu yang membuat dakwah Nabi sukses, ada peran wanita yang Masya Allah. Siapa namanya? Khadijatul Kubra. Seorang wanita yang luar biasa. Bukan cuma harta, nyawa siap diberikan untuk suami tercinta. Betul? Maka sekali lagi saya nggak setuju kalau ada yang menganggap perempuan makhluk lemah. Tepuk tangan khusus buat bunda kita. Episode terakhir. Ingat dengan pesan Nabi, cintailah pemimpin yang mencintaimu. Jangan mencintai pemimpin yang tidak ada cinta untukmu. Betul? Ibu, kalau bicara soal pemimpin, sudah seharusnya kita bercermin dengan gaya kepemimpinan Nabi. Bapak Ibu mau tahu bagaimana gaya kepemimpinan Nabi? Nabi bukan tipe pemimpin yang seperti kacang lupa dengan kulitnya. Betul? Maaf lahir batin, saya sudah keliling Indonesia, macam-macam wajah pemimpin sudah saya pernah lihat. Kebanyakan pemimpin di negeri ini, kebanyakan pemimpin sekarang kebanyakan yang kompak dong. Pemimpin sekarang kebanyakan giliran perlu rakyat baru dideketin. Udah menang rakyat ditinggalin. Belum terbukti ngumbar janji. Beda dengan bunda kita, 10 tahun sudah berjuang dengan buktinya. Betul? Bu, ibu tahu Nabi Muhammad ketika Mi'raj diterbangkan dari bumi naik ke langit. Saya mau tanya, langit itu di bawah apa di atas? Siapa bilang di bawah? Orang Aceh bilang atas apa? Aceh. Ini planet apa sih? Aceh. Kalau bawah? Oh, kirain aduh. Aceh. Iu.
mulai aneh. Ate iyo. Simak filosofi yang singkat ini, simak. Nabi pernah diberangkatkan, dimi'rajkan Allah, berangkat dari mana? Iyo. Bumi bawah. Naik ke mana? Ate. Langit atas. Tapi pertanyaannya, ketika Nabi dari bawah naik ke atas, apakah Nabi lama nongkrong di atas? Jawabannya tidak. Orang sini bilang tidak apa? Hana. Ibu maaf ya. Orang Arab kalau bilang tidak, tahu nggak bahasa Arabnya apa? La, beres. Bapak maaf ya, orang Barat kalau bilang tidak, bahasa Inggrisnya. Emang saya nggak tahu. No. Orang sini Hana. Ketika Nabi diterbangkan, berangkat dari bawah naik ke atas, pertanyaannya begitu nyampe ke atas, apakah Nabi lama nongkrong di atas? Jawabannya halo. Nabi nggak lama di atas, Nabi segera turun ke bawah. Maaf, ditanya Allah, Muhammad kenapa buru-buru turun? Nabi menangis sambil menjawab, ya Allah, aku terbayang dengan umatku yang ada di bawah. Ini baru namanya pemimpin. Kalau lagi di atas, main-main dong ke bawah. Kalau lagi di atas, ingat-ingat dong dengan orang yang di bawah. Betul? Lihat bunda kita, kapanpun, dimanapun beliau terkenal, memang selalu turun ke bawah. Mana mungkin orang bisa jadi pemimpin kalau bukan karena rakyat memilih. Betul? Pemimpin jangan lupa diri. Mana mungkin bisa berada di atas kalau bukan orang-orang di bawah yang memperjuangkannya. Betul. Bapak Ibu tahu di masjid kenapa ada yang dipanggil Pak Imam? Itu karena ada jasa. Di belakang imam ada yang bersedia dipanggil Pak Makmum. Bapak Ibu tahu kenapa saya yang bodoh ini dipanggil orang Ustadz? Itu karena jasa Bapak Ibu yang masih mau mendengarkan ocehan saya. Coba kalau saya ngoceh sendirian, orang nggak manggil saya Ustadz, manggilnya apa? Oh, orang gila, mau ngajak berantem. Ini kayaknya rombongan yang nyakar-nyakar polisi itu kali. Dora ya. Bapak ingat ada yang nyakar-nyakar polisi? Ibu-ibu sekarang hati-hati loh Pak. Jangankan suami, polisi aja dicakar-cakar loh. Ingat namanya siapa? Dora. Itu baru Dora, belum digabung Emon. Saya percaya Banda Aceh di bawah kepemimpinan bunda kita tidak akan tampil menjadi pemimpin yang seperti kacang lupa dengan kulit. Yang terakhir, jadi pemimpin jangan sombong. Jadi pemimpin jangan sombong. Saya terharu lihat akhlak bunda. 10 tahun memimpin, tapi beliau tetap bersahaja. Kita udah enak lihat pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang kebanyakan baru jadi bupati, baru jadi wali kota. Padahal itu cuma jabatan 5 tahun sekali. Nabi juga pemimpin, Nabi juga pernah punya posisi. Maaf, Nabi pernah mengajarkan dalam sebuah filosofi perjalanan Nabi. Ibu bapak tahu Nabi pernah naik ke tempat level tertinggi. Tahu level itu apa? Sidratil Muntaha. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah sampai ke level itu. Bahkan yang lebih hebat, Nabi berjumpa dengan siapa? Dengan Allah yang maha tinggi. Pertanyaannya, ketika Nabi tembus ke level tertinggi, berjumpa dengan Allah yang maha tinggi, Nabi turun ke bumi. Apakah Nabi petantang-petenteng menjadi pemimpin yang merasa tinggi? Jawabannya tidak. Nabi tetap dengan gaya kesederhanaannya. Betul? Betul? Kita baru ketemu presiden sombongnya kayak 17 setan. Betul. Baru jadi gubernur sombongnya nauzubillah. Betul. Orang Aceh bilang sombong bahasa kampungnya apa? Embung. Serem banget. Ibu, jauhi sifat embung. Karena embung bisa menghilangkan kemuliaan. Survei membuktikan, ibu tahu namanya iblis. Iblis
Jangan masuk kalau lagi ngomongin iblis, Pak. Jangan dulu, orang lihat dulu dong posisinya. Kan gak enak nanti dia bilang kok iblis. Maaf ya, jangan dianggap bercanda. 1 menit lagi sholat. Ya cukuplah 1 menit, saya sudah di ujung. Bu, iblis sudah pernah merasakan nikmatnya surga. Iblis pernah masuk ke surga. Tahu apa yang membuat iblis hilang kemuliaannya, jadi makhluk hina, terlaknat dan dipastikan tempat kembalinya neraka. Dan istiqamah dengan seragam kesederhanaannya, tampil sederhana, selalu hadir di hati kita. Sekali lagi kita bantu, kita dukung. Nomor berapa? Jangan ada dusta di antara kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Titip salam untuk semua keluarga dan sampaikan pesan saya buat semua jamaah yang tidak hadir, jangan terkecoh, jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang ingin mencari kesempatan untuk mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh agama. Betul? Titip salam untuk semua keluarga. Kita berjuang, berdoa bersama-sama, kita hantarkan pemimpin idaman yang terbukti sudah mencintai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.